Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with the most amazing and the most beautiful animal on the planet, Koko Dugong. Oke guys. Iya guys, jadi di konten kali ini gue tidak akan mereview. Gue kayaknya udah lama ya nggak review videonya dari Mr. Godfather karena ya gue lagi berusaha dalam masa tenang anjir. Yoi. Tetapi yang mau gue bahas mengenai konten kali ini yaitu itu posisi gue sebagai pengungkap fakta dan kebenaran mengenai VTube itu kadang-kadang dibenci baik dari haters maupun dari VTubers. Itulah guys, itu adalah posisi gue yang sangat terjepit. Gitu ya. Jadi gue mau cerita dulu guys ya, bahwa ada beberapa dari VTubers itu pasti yang mengatakan, selalu ada aja di komen gue yang mengatakan gue kalau sedang membahas masalah yang menyindir-nyindir VTube atau sebenarnya mengkritisi agar VTube menjadi lebih legal ataupun lebih baik, itu malah dibilangnya dasar lo pengkhianat VTube. Anjay, pengkhianat VTube coy ya. Begitu pula sebaliknya guys, begitu juga sebaliknya. Jika gua lagi membanggakan VTube ya, ataupun ada beberapa konten dari reviewnya Mr. Godfather yang gue kritisi, yang gue anggap salah dan gue benarkan gitu ya, itu pun oleh haters akhirnya di komen, apalagi dengan video-video gue belakangan yang gue lebih banyak mengkritisi VTube. Mereka haters melihatnya gini, mereka lihatnya malah dibilangnya ini Koko Dugong gak konsisten, penjilat. Sekarang dia menjilat ludahnya sendiri. Anjir goblok, siapa juga orang yang menjilat ludahnya orang lain? Ya iyalah, gue menjilat ludah gue sendiri. Malah ludah gue jilat. Iya, gue menjilat ludah gue sendiri. Masa gue menjilat ludahnya Om Teja? Ciuman dong. Anjir goblok, ciuman gue sama Om Teja jadinya. Lagi pula demen gue sebenarnya dibilang penjilat ya. Kan enak nih jilat-jilat tuh. Es krim maksudnya, es krim enak gitu. Gue termasuk seorang penjilat yang baik lah gitu. Mau dibuktikan? Coba komen. Kalau mau dibuktikan nanti gue buktikan bahwa gue adalah penjilat yang baik. Yoi. Tapi gini guys ya, gue mau menceritakan bahwa beberapa masyarakat, ternyata hanya sebagian kecil saja masyarakat itu yang bisa menerima tentang fakta suatu kebenaran, di mana fakta suatu kebenaran itu adalah tidak memihak baik kepada haters ataupun kepada VTubers, tetapi kebenaran itu sendiri adalah berdiri sendiri ya, berdiri pada suatu kebenaran yang hakiki ya, yaitu yang mana sesuai dengan fakta. Contohnya guys, contohnya di mana banyak yang komen gue adalah pengkhianat VTube. Udah lama sebenarnya gue bikin video, gue tuh pernah menyindir tentang VTube. Ini mana kejelasan daripada manajemennya, mana pula kejelasan dari mana kantor ya, yang banyak sekali diputar balikan faktanya oleh para leader ya kan. Itu udah sering gue bahas. Nonton video gue lagi yang mengenai hal-hal ini yang membuat para VTubers masih resah terhadap VTube ya. Di situ banyak itu VTubers yang ngoceh ke gue ya nggak. Gue dibilangnya adalah pengkhianat VTube, padahal sekarang faktanya apa? Faktanya memang beberapa omongan leader yang waktu itu mengatakan, oh sebenarnya kantor kami masih ada di gedung Kinanti Building, tetapi ini lagi masa COVID makanya tidak ditempati. Padahal kenyataannya, faktanya adalah memang VTube sudah tidak ada kantor lagi di Kinanti Building. Sudah diperjelas oleh manajemen gedung pula ya kan. Itu sudah pernah gue singgung sudah lama ya. Terus fakta-fakta apa lagi yang pernah gue sindir mengenai VTube ya? Itu fakta mengenai mengenai gaya bahasa
profesionalisme dari VTube. Gue bilang sampai sekarang gaya bahasa bisnis atau komunikasi bisnis yang VTube bangun itu masih jauh daripada profesionalisme. Yang terakhir aja, VTube baru mengeluarkan pengumuman itu tanggal 13 Maret bahwa VTube mengalami penundaan launching untuk 3.0-nya. Kan komunikasi bisnis yang nggak bagus. Seharusnya kalau memang dari awal sudah diumumkan di awal Maret, seharusnya komunikasi bisnisnya adalah sebelum awal Maret berakhir itu dikeluarkan pengumuman, ya kan? Tetapi ini sudah sampai di tengah Maret baru mengeluarkan pengumuman yang terlihat sebagaimana seperti alasan, gitu ya. Sayang sekali, komunikasi bisnisnya harus lebih diperbaiki dan itu adalah masukan sebenarnya, masukan untuk VTube. Namun banyak juga VTubers, khususnya VTubers garis keras gitu ya, yang mengatakan bahwa gue adalah pengkhianat VTube. Untuk haters juga banyak yang mengatakan bahwa wah sekarang Koko Dugong itu seorang penjilat ya, tidak cuma terlihat seperti netral gitu. Enggak guys, jadi gue pun sampai sekarang masih memegang teguh apa yang selama ini konten gue yang selalu pernah gue katakan jika menyinggung-nyinggung atau memutarbalikkan fakta dari Om Teja. Contohnya apa? Contohnya pernah dari Mr. Godfather ya menyajikan fakta bahwa iklan-iklan di VTube itu adalah bodong. Sampai sekarang gue memegang teguh bahwa ada iklan di VTube itu memang sebagian adalah iklan-iklan yang dicomot ya. Itu gue akuin. Itu adalah iklan yang dicomot. Dan namun tidak semuanya bodong. Seperti yang pernah gue ceritakan, iklan yang memasarkan mengenai produk-produk kecantikan ataupun iklan dari makanan, ada orang yang mempromosikan produk makanannya ataupun restoran, itu semua adalah nyata. Itu adalah VTubers yang memasang iklan di sana dan membayar ke perusahaan gitu. Jadi itu adalah fakta yang sampai saat ini masih gue pegang teguh guys. Dan itu adalah fakta yang sebenarnya. Itu adalah kebenaran yang mungkin bagi sebagian haters melihatnya, wah ini si Koko Dugong biasa aja dia seorang VTubers makanya membangga-banggakan VTube, berbicara yang mengenai baik-baik mengenai VTube. Ya enggak guys, itu kenapa emang faktanya seperti itu ya. Ada lagi misalkan seperti Mr. Godfather mengatakan pemain VTube pasti ujung-ujungnya pasti fast track 100%, itu pasti leadernya nyuruh fast track. Karena udahlah, jangan percaya lagi, kalian masih mau terus dibodohi. Jujur guys, sampai sekarang gue dan tim, makanya ini gue masih berpegang teguh dan gue memutar balikan omongannya Om Chandra, Mr. Godfather, bahwa kita adalah pemain gratisan. Gua adalah pemain gratisan dan tim gua semuanya adalah pemain gratisan gitu ya. Jadi tidak semua leader itu memaksa. Memang mungkin ada leader-leader yang memaksa untuk fast track gitu, tetapi tidak semua leader ya. Leader gua tidak, di grup gua tidak ada satupun yang menyuruh untuk fast track dari awal gua join bulan akhir Juni 2020. Tidak ada satupun omongan di grup gua yang bilang disarankan untuk kalian mengikuti fast track, itu nggak ada. Itu jadi tergantung lagi leader yang mana. Nah itu. Namun dengan kejadian ini guys, dimana banyak pro dan kontra mengenai gua, itu gua mengambil kesimpulan bahwa masyarakat kita itu belum bisa menerima kebenaran yang hakiki. Yaitu dimana masih ada dua kubu yang berbeda, haters yang benar-benar berpegang teguh bahwa dia membenci VTube, dan juga ada garis keras dari VTubers yang memegang teguh bahwa VTube itu adalah luar biasa dan bagus. Nah inilah yang giliran gua ini yang susah, yang berdiri di tengah-tengah, yang berdiri mengenai di atas batu kebenaran. Itu susah gua gitu posisinya, karena saat gue membahas mengenai VTube, gue mengkritisi, gue pasti ada aja komen yang
mengatakan bahwa Koko Dugong pengkhianat. Nah, saat gue membicarakan yang baik-baik mengenai VTube, dari pihak haters mengatakan Koko Dugong adalah seorang penjilat. Penjilat yang tulen, yoi. Tetapi apakah gue akan berhenti untuk membicarakan ini atau memberikan suatu kebenaran kepada kalian? Kembali lagi sesuai dengan prinsip gue, yaitu kalian harus be smart. Be smart itu apa? Udah pernah gue ajarin. Be smart itu adalah menyaring semua fakta, baik semua dari haters ataupun dari VTube, ya semuanya harus disaring, diolah, lihat mana fakta yang sebenarnya dan sampaikan menurut kebenaran. Itu masih gue pegang teguh sampai sekarang, sehingga gue tidak akan berhenti untuk menyajikan suatu kebenaran kepada kalian. Oke? Nah, kalau kita mau mendengarkan apa yang menjadi komplain-komplain dari para VTubers dan haters, guys, itu mungkin udah tumbang kali gue, guys. Nggak semua orang bisa nggak semua orang bisa untuk menerima apa yang dikatakan oleh haters ataupun dari VTubers garis keras. Nggak bisa menerima secara netral, belum tentu semua orang bisa gitu. Karena ya gue heran ya, masyarakat kita itu, ya gue sangat heran lah terhadap masyarakat kita, karena di saat sudah memegang teguh suatu kubu, baik itu haters maupun VTube gitu ya, itu entah kenapa mereka mati-matian membela kubunya itu dan tidak bisa menerima suatu fakta yang benar gitu. Nah, gue mengajak kalian untuk be smart, guys ya, untuk be smart. Ataupun dari Mr. Godfather juga selalu mengatakan, padahal Mr. Godfather juga menyampaikan loh ke seluruh loversnya gitulah, kita bilang loversnya Mr. Godfather lah gitu ya, loversnya Godfather, selalu Mr. Godfather juga selalu menyampaikan salam cerdas Indonesiaku kepada seluruh viewersnya ataupun loversnya gitu. Jadi gua harap untuk kalian yang mendukung pernyataan Om Teja ya jadi cerdas juga, bahwa apa yang disampaikan juga kadang-kadang, karena faktanya adalah Mr. Godfather tidak berada di dalam VTube, sehingga mungkin beberapa info yang diterima hanyalah info yang dari luaran saja, seperti yang beliau katakan bodong iklan-iklannya, ataupun beliau katakan waktu itu pernah membuat konten juga mengenai 1 tahun hanya kebeli mobil mainan. Betul, jika memang 1 tahun menjalankan hanya sendirian dan itu aja tanpa perekrutan, betul hanya kebeli mobil mainan. Tetapi kalau dalam 1 tahun, walaupun dalam 1 tahun itu member tidak melakukan fast track, tidak menaruh duit di sana, tidak melakukan investasi apapun di dalam VTube, tetapi jika member itu melakukan perekrutan, pernah gue jabarkan juga di video gue sebelumnya, jika dia tetap melakukan perekrutan dalam setahun bisa, dan ada faktanya bisa kebeli sebuah mobil. Kan gue udah jelasin waktu itu hitung-hitungannya seperti apa. Bisa. Tetapi tidak menutup fakta juga kalau memang pure tidak melakukan fast track ataupun pure tidak melakukan perekrutan, bener-bener hanya sendiri menjalankan member VTube, ya nggak bisa, tentu nggak bisa tercapai untuk membeli mobil. Itu gue setuju, bisa kebeli mobil mainan gitu. Jadi itu adalah fakta-fakta yang sebenarnya gitu ya, guys ya. Jadi kalian mau menjadi pintar atau tetap ingin menjadi dua kubu yang saling memegang teguh prinsip dari kubunya masing-masing, yaitu terserah kepada kalian ya, guys ya. Jadi ya mudah-mudahan sih gua harap Indonesia itu orang-orangnya makin pintar. Yang gua harap seperti itu. Tapi apakah bisa atau enggak itu kan tergantung balik lagi ke orangnya masing-masing. Mau atau enggak menjadi pintar. Gitu guys ya. Ya, sekian aja menurut gua ini keluh kesah gua sebagai pengungkap fakta kebenaran mengenai VTube yang mana sulit diterima oleh para VTubers ataupun para haters. Tetapi gue cukup berterima kasih untuk, ya gue bilang sebagian kecil lah dari kalian yang memang masih berpegang teguh kepada kebenaran dan selalu mendukung channel gue di YouTube.
Oh ya, ngomong mengenai channel gue di YouTube, kemarin ada nyindir gue juga begini. Si Koko Dugong itu udah siap-siap kabur dia sampai bikin channel kedua. Masya Allah guys. Jelas channel kedua gue tuh bener-bener tidak membahas sama sekali mengenai investasi. Itu bener-bener channel kedua yang berbeda sama sekali, dan itu gue kerjakan bersama adik gue yang membahas mengenai alur cerita film gitu. Jadi buat apa gue kabur? Oh my god. Lagi pula buat apa gue kabur? Gue udah bilang berkali-kali bahwa gue selalu menyarankan kalian para VTubers dari awal adalah gratisan. Kalau kalian ngikutin fast track berinvestasi dan jatuh, ternyata sekarang tutup, belum buka-buka lagi dan uangnya belum sempat ditarik. Bahkan kemarin gue udah bilang syukurin, ya kan? Gak mau denger sih apa yang katanya Koko Dugong bilang. Main gratisan bisa mencapai level tertinggi, cuman waktunya memang lebih lama, maka itu harus sabar dan tekun. Waduh, gila guys. Oh ya, kalian udah subscribe belum channel kedua gue? Ini banyak yang belum subscribe channel kedua gue. Gue kira komunitas VTube itu komunitas yang solid, ternyata mengecewakan juga nih komunitas VTube. Apa susahnya gitu ya untuk mensubscribe aja, sehingga menunjukkan gitu loh, menunjukkan bahwa ini loh, kalau kita komunitas yang bersatu itu kita bisa mendukung satu sama lain dalam bidang usaha apapun gitu. Jadi yang belum subscribe, dukung Koko Dugong untuk subscribe channel kedua gue yang gue taruh linknya di atas ini lagi, dan sudah konten kelima yang gue bikin di sana. Iya, dan menuju konten yang keenam. Oke guys, jadi demikian aja ya konten gue untuk kali ini, karena kepanjangan kayaknya untuk membahas sesuatu yang tidak penting nih kayaknya. Nggak tahu penting apa nggak penting buat kalian. Intinya adalah seperti itu. Like jika kalian suka dengan konten ini, share juga jika menurut kalian konten ini adalah konten yang informatif, dan jangan lupa untuk di komen, tetapi sesuai dengan persyaratan komen yang ada di YouTube. Subscribe juga channel gue yang ini dan channel kedua gue agar kalian tidak ketinggalan konten-konten Koko Dugong yang lainnya. Koko Dugong pamit. See you guys. Ciao. Oh, I never